Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14A yang beranggotakan Dewi Latifah dengan NPM 2013 024017, saya sendiri Diana Yosita dengan NPM 2013 024031, dan yang terakhir Yudianto dengan NPM 2013 024021. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bahaya antibiotik. Untuk sub pengertian yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi Latifah. Kepada Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik berasal dari kata Yunani, dari kata anti yang berarti lawan, dan bios yang berarti hidup. Adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat perkembangan bakteri penyebab infeksi dan tidak efektif melawan virus. Yang selanjutnya yaitu penggolongan antibiotika berdasarkan ikatan kimianya. Yang pertama ada golongan beta-lactam, yang kedua ada aminoglikosida, yang ketiga ada tetrasiklin, yang keempat ada makrolida, yang kelima ada linkomisin, yang keenam ada quinolon, dan yang ketujuh ada chloramphenicol. Kemudian untuk penggunaan antibiotik secara bijak, ini kami ada beberapa, yaitu ada 6 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu penggunaan antibiotik bijak, yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat. Yang kedua, kebijakan penggunaan antibiotik ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik lini pertama. Yang ketiga, pembatasan penggunaan antibiotik dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik, penerapan secara terbatas, dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotik tertentu. Yang keempat, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk poin yang kelima, yaitu antibiotik tidak diberikan pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau penyakit yang dapat sembuh sendiri. Yang terakhir, pemilihan antibiotika untuk seseorang harus tepat dan didasarkan pada beberapa hal tertentu. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel yang ada pada layar. Di sini ada jenis-jenis antibiotik, kemudian ada kelompok usia untuk bayi dan anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun. Dan bahayanya jika antibiotik tersebut digunakan atau dipakai. Untuk yang pertama yaitu ciprofloxacin untuk anak kurang dari 12 tahun itu akan merusak tulang tawan. Begitu juga dengan norfloxacin. Kemudian ada tetrasiklin untuk kelompok usia anak dari 4 tahun ke bawah itu tidak boleh digunakan karena akan menyebabkan diskolorisasi gigi dan gangguan pertumbuhan tulang. Untuk yang selanjutnya yaitu contrimmoxazole untuk anak usia kurang dari 2 bulan, tidak ada data efektivitas dan keamanannya. Begitu seterusnya sampai tabel yang bawah. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan antibiotik pada ibu hamil ya. Jadi untuk keadaan hamil, apalagi masih dalam trimester ketiga, pemberian antibiotik bisa sangat membahayakan janin karena hampir semua antibiotik memberikan efek samping mual, muntah, pusing, dan gangguan sistem pencernaan. Efek-efek samping yang ditimbulkan juga akan menekan kehamilan. Bahkan ada antibiotik yang bisa menembus sampai ke jaringan kelenjar atau cairan seperti liur, kelenjar getah bening, cairan otak, dan ASI. Jika pada masa menyusui minum antibiotik, maka obat akan merembes di ASI dan bayi akan minum ASI yang bercampur dengan obat. Nah, pada ibu hamil ini penggunaan antibiotik dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok antibiotik yang dianggap aman atau kategori A. Yang kedua, antibiotik yang diberikan secara hati-hati atau kategori B. Dan yang ketiga, antibiotik yang merupakan kontraindikasi, yaitu kategori C. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, untuk materi penggunaan antibiotik pada usia lanjut akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, penggunaan antibiotik pada usia lanjut ini untuk usia lebih dari 65 tahun sudah dianggap mempunyai gangguan fungsi ginjal ringan, sehingga penggunaan antibiotik untuk dosis pemeliharaan perlu diturunkan atau diperpanjang interval pemberiannya. Kemudian, komorbiditas pada usia lanjut yang sering menggunakan berbagai jenis obat memerlukan pertimbangan terjadinya interaksi antibiotik. Terapi antibiotik empiris pada pasien usia lanjut perlu segera dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikrobiologi dan penunjang yang lain. Next. Selanjutnya, kerugian penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Jika menggunakan antibiotik yang tidak tepat, akan ada beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan bagi tubuh. Menurut Rifani tahun 2009 ada 4. Yang pertama adalah semakin banyak antibiotik yang digunakan, semakin banyak timbul resistensi bakteri. Jadi resistensi bakteri merupakan kemampuan bakteri dalam menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik, artinya pertumbuhan bakteri tidak terhambat. Sehingga walaupun sudah diberi antibiotik, dia tidak akan mempan. Kedua, meningkatnya efek samping tidak diimbangi oleh efektivitas obat. Artinya, efek samping yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan efektivitas obat. Yang ketiga, pasien harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, yang sebagian besar tidak diperlukan. Karena efek samping yang ditimbulkan lebih banyak, artinya pasien akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, masking efek yang mungkin timbul menyulitkan follow-up pasien dan mungkin menimbulkan kematian apabila terlambat diketahui. Next. Selanjutnya, bahaya dan efek samping antibiotika. Efek samping antibiotik merupakan reaksi yang muncul secara tidak terduga saat seorang mengurangi atau menambah dosis, mengonsumsi antibiotik bersamaan dengan obat tertentu, atau menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Meski demikian, terkadang efek samping antibiotik juga dapat muncul pada penggunaan awal atau dosis kecil. Nah, masing-masing tipe dan golongan antibiotik dapat menimbulkan efek samping yang berbeda pada setiap orang. Efek samping yang muncul juga bisa bersifat ringan dan hingga ke berat. Contoh efek samping antibiotik yang dapat terjadi diantaranya, yang pertama kerusakan warna gigi, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga gangguan penglihatan, yang keempat infeksi jamur, yang kelima efek samping dapat berupa efek toksik alergi atau biologis, dan yang terakhir resistensi antibiotik. Next. Bahaya antibiotik yang pertama adalah kerusakan warna pada gigi. Kerusakan warna pada gigi dapat disebabkan oleh pemberian antibiotik jenis tetraxilin. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan warna gigi. Faktor-faktor tersebut diantaranya struktur kimia yang terdapat di tetraxilin, kemudian dosis yang digunakan, lamanya pemakaian, dan masa pembentukan gigi. Faktor utama penyebab dari perubahan warna pada gigi anak akibat tetraxilin adalah pemberian obat dalam masa pembentukan gigi. Baik gigi sulung maupun gigi permanen
Pada masa pembentukan gigi, struktur gigi yang sedang mengalami kalsifikasi seperti kalsium akan diikat oleh tetraksilin secara irreversibel. Kemudian, ikatan tersebut mengikat hidroksi apatit dalam struktur gigi yang sedang erupsi. Ikatan ini nantinya akan menetap pada dentin dan enamel, sehingga mengakibatkan perubahan warna pada gigi anak. Next. Untuk bahaya antibiotik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudianto. Kepada Yudianto dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang kedua yaitu gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan dialami oleh sekitar 2-20% pasien yang menggunakan antibiotik jenis fluoroquinolone. Gangguan saluran pencernaan merupakan yang sering terjadi. Di antaranya seperti mual, muntah, diare, nyeri menelan, iritasi kerongkongan. Sejumlah antibiotik seperti makrolida, cefalosporin, penisilin, dan fluoroquinolone dapat memicu gangguan pencernaan tersebut. Next. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gangguan penglihatan. Penggunaan antibiotik tertentu, terutama golongan tetrasiklin, dapat menyebabkan mata lebih sensitif terhadap cahaya, termasuk cahaya lampu dan sinar matahari. Akibatnya, semua cahaya yang Anda lihat akan terasa menyilaukan dan membuat mata tidak nyaman. Penelitian kohort terhadap 13.313 pasien laki-laki yang menderita uveitis antara tahun 2001 hingga 2011 menunjukkan bahwa pemberian moxifloxacin selama 15 hari mempunyai resiko uveitis 2,98 kali dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan moxifloxacin. Kemudian manifestasi klinisnya di antaranya adalah ada katarak, multiple concave reticular opasitis, kemudian perubahan morfologi retina dan gangguan penglihatan. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu infeksi jamur. Penggunaan antibiotik dapat mengurangi jumlah bakteri baik dalam tubuh. Ketika jumlah bakteri baik berkurang, maka jumlah akan mudah tumbuh. Penyakit infeksi jamur ini biasanya muncul berupa sariawan di mulut yang disebut Candida oral. Pada wanita, efek samping antibiotik dapat berupa infeksi jamur vagina yang menimbulkan keluhan gatal dan perih pada vagina hingga keputihan. Next. Baik, berikutnya yang kelima yaitu efek samping dapat berupa efek toksik, alergi, dan biologis. Efek samping seperti paralis respiratif dapat terjadi setelah instilasi neomycin, gentamicin, tobramycin, streptomycin, atau amikacin secara intraperitoneal atau intrapleural. Kemudian yang efek samping reaksi alergi antibiotik terbilang jarang terjadi, namun ketika muncul reaksi alergi antibiotik biasanya berat dan berbahaya. Sebagian orang yang merasakan reaksi alergi antibiotik dapat mengalami komplikasi berat berupa shock anafilaktik dan sindrom Stevens-Johnson. Reaksi alergi biasanya disebabkan oleh penggunaan penisilin dan cephalosporin. Kejadian yang sering timbul adalah ruam
dan urtikaria. Kemudian efek samping biologis disebabkan karena pengaruh antibiotik terhadap flora normal di kulit maupun di selaput-selaput lendir tubuh. Biasanya terjadi pada penggunaan obat antimikroba berspektrum luas. Next. Selanjutnya yang keenam yaitu resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan resistensi. Menurut Utami tahun 2012, resistensi merupakan kemampuan bakteri dalam menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Artinya, pertumbuhan bakteri tidak terhambat. Resistensi antibiotik menyebabkan biaya pengobatan lebih tinggi dan meningkatkan angka kematian. Data WHO menunjukkan angka kematian akibat bakteri resistensi sampai tahun 2014 sekitar 7.000 per tahun. Diperkirakan pada tahun 2050, kematian akibat bakteri resisten lebih besar dibandingkan kematian akibat kanker yang estimasinya mencapai 10 juta jiwa per tahun. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan mengenai bahaya antibiotik. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.